Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap belajar online hari Senin. Semangat, Allahu Akbar. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat-sehat semua ya, amin. Untuk video pembelajaran kali ini masih melanjutkan tema 4B, selalu berhemat energi. Pada video ini kita akan belajar subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Energi yang kita peroleh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui suatu saat akan habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas bumi, atau disebut juga dengan bahan bakar fosil, suatu saat akan habis karena merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Untuk mengatasinya, kita perlu mengembangkan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti. Energi pengganti yang diperoleh dari sumber energi dari alam, yaitu matahari, angin, aliran air, dan panas bumi. Energi alternatif ada dua, yaitu sumber energi alternatif kekal dan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Sumber energi alternatif kekal yang pertama matahari. Matahari berfungsi untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dengan cara panel surya menyerap energi panas matahari, kemudian diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, angin. Turbin angin menggerakkan turbin angin mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang ketiga, aliran air, disebut juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Aliran air yang deras dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik atau hidroelektrik. Yang keempat, ada panas bumi. Energi panas bumi dapat menghasilkan uap air panas untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, sumber energi alternatif dapat diperbaharui, yaitu tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat diubah menjadi bahan bakar biofuel. Misalnya, tanaman jarak dan kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar, serta singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin. Kemudian ada limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Selanjutnya perhatikan buku paket tema 4B halaman 89. Ayo lakukan. Pasangkanlah kolom A dengan kolom B sesuai yang ada di video ini. Pembelajaran 2. Energi alternatif itu memiliki manfaat dan juga kelemahan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca di buku paket halaman 94 sampai 96. Selanjutnya, ayo kita menyanyikan lagu layang-layang bersama-sama ya. Perhatikan video berikut ini.
ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Sebatang ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Pembelajaran 3. Bacalah teks hemat energi setiap hari pada buku paket halaman 98 sampai 99. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya. Selanjutnya hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak. Hak anak di rumah diantaranya adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan, bermain, mendapatkan kesehatan, dan juga mendapatkan pendidikan. Kemudian kewajiban anak di rumah yaitu belajar, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua, serta membantu orang tua. Hak anak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan. Kewajiban di sekolah apa? Mematuhi peraturan sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, serta menjaga kebersihan sekolah. Hak anak di masyarakat yaitu bersosialisasi dan mengembangkan hobi kegemarannya. Kewajiban anak di masyarakat yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat dan juga menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat.
Selanjutnya kita belajar yaitu tentang biodiesel. Biodiesel adalah salah satu energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Buah jarak mengandung biji jarak yang dapat menghasilkan minyak jarak untuk diolah menjadi biodiesel. Keuntungan biodiesel diantaranya mudah dibudidayakan. Kemudian pengolahan biji jarak cukup sederhana. Biaya investasi murah dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanaman jarak. Pembelajaran 4. Poster. Poster adalah selembar publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud dipasang di tempat umum. Masih ingat kan kalian bagaimana cara membuat poster? Di sini ada contoh poster menghemat air. Kalian tentu bisa kan membuatnya sendiri di rumah? Selanjutnya kita belajar tentang bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari fermentasi tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan yang dapat diolah menjadi bioetanol diantaranya ubi jalar, singkong, kentang, tebu, jagung, dan aren. Kelebihan bioetanol yang pertama, tidak menimbulkan pencemaran udara. Kemudian lebih ramah lingkungan dan membuat mesin kendaraan bermotor lebih awet dan lebih irit bahan bakar. Pembelajaran 5. Ayo kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama ya. Perhatikan video berikut ini. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kesatuan antara semua benda mati dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kewajiban terhadap lingkungan diantaranya membersihkan lingkungan,
melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif, memakai kendaraan yang ramah lingkungan, membuat rumah atau bangunan yang ramah lingkungan, serta memperindah lingkungan. Hak terhadap lingkungan, yaitu menikmati lingkungan segar, memperoleh air sehat dan bersih, bebas dari pencemaran lingkungan, serta menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah ya nak, dan jaga selalu kesehatan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.